Saudara, ada jurnalis VOA Helmy Yohannes yang melaporkan tentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan penantangnya Joe Biden yang menggencarkan kampanye sebelum Pilpres Amerika Serikat Selasa besok. Kedua kubu capres memanfaatkan juru kampanye andalan. Orkes Simfoni New York menggelar konser jalanan dan juga ada lomba lari maraton diadakan secara virtual akibat pandemi. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, dengan hanya 2 hari tersisa sebelum Pilpres Amerika, Presiden Donald Trump dan penantangnya Joe Biden mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk berkampanye di negara-negara bagian kompetitif yang harus diperebutkan. Kedua kubu terus membujuk setiap pendukung yang belum memilih untuk memberikan suaranya bagi mereka. Di akhir pekan sebelum Pilpres Amerika, kedua capres menggencarkan kampanye mereka di semua negara bagian kompetitif yang bisa menjadi penentu hasil Pilpres ini. Joe Biden berkampanye di Michigan, negara bagian tempat Presiden Trump memenangkan Pilpres 2016 hanya dengan 11.000 suara. Biden menggunakan kampanyenya untuk menyerang kebijakan Presiden Trump menangani pandemi COVID. Dan mengatakan langkah pertama untuk mengalahkan virus corona adalah dengan mengalahkan Donald Trump di Pilpres. Untuk pertama kalinya, Biden berkampanye bersama mantan Presiden Obama, sementara calon wapresnya, Senator Kamala Harris, mencoba meraih suara pemilih di Florida. Presiden Trump sendiri menggelar 4 kampanye terbuka di Pennsylvania hari Sabtu dan menyerang Joe Biden yang disebutnya akan menghentikan industri energi, yakni pengeboran minyak secara fracking. Trump juga mengedepankan keberhasilannya di bidang ekonomi serta penegakan hukum dan ketertiban. Dukungan kepada penegak hukum juga disampaikan Wapres Mike Pence dalam kampanye di North Carolina. Sementara itu, ibu negara Melania Trump berkampanye di Pennsylvania dan Wisconsin. Hingga Minggu siang, sudah lebih dari 93 juta warga Amerika mengikuti pemilu secara lebih awal dengan memberikan suara lewat pos atau secara langsung di TPS. Kedua kubu capres juga mengerahkan juru kampanye andalan masing-masing jelang Pilpres 3 November ini. Joe Biden didukung mantan Presiden Barack Obama, sementara Donald Trump disokong keluarganya. Mantan Presiden AS Barack Obama berkeliling Amerika, berkampanye untuk Joe Biden. Are you ready to go? Perannya adalah untuk menyerang balik serangan verbal Presiden Donald Trump. What's his closing argument? That people are too focused on COVID. He said this at one of his rallies. COVID, 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 he's complaining. He's jealous of COVID's media coverage. Dengan ejekannya, Obama memainkan peran penyerang bagi Biden yang kerap membawa pesan persatuan dalam kampanyenya. We're going to heal our nation. Normally, that's a strategy that's reserved for the vice presidential nominee. But when you have someone who's as good an attack dog as Barack Obama and who seems more than willing to play that role, since he is more popular and better known than Kamala Harris, it's a reasonable judgment call. Kini kampanye Trump bergantung pada putra-putrinya, Don Jr., Eric, Tiffany, dan Ivanka Trump. Some of you were probably Democrats not too long ago, but you don't recognize what the party has become. Their platform lays out a plan to transform America into a socialist country. He doesn't have the type of loyalty outside of his family, and the family has gained a great deal of prominence during these years, and it seems that many in his base really like to see his son and his daughter out there. Selama akhir pekan, kedua capres gencar berkampanye ke negara bagian penentu. Demikian laporan VOA. Saudara, berbagai pertunjukan musik termasuk konser musik klasik dibatalkan selama pandemi COVID ini. Karena itu, Orkes Simfoni ternama The New York Philharmonic belum lama ini menggelar konser jalanan dadakan untuk mengobati kerinduan pemain maupun warga. Arena pertunjukan tetap ditutup di kota New York akibat pandemi COVID. Tapi bukan berarti warga The Big Apple tak bisa lagi menikmati musik klasik. The New York Philharmonic yang telah berdiri hampir 2 abad membawa musik mereka ke jalanan. Pemandangannya berbeda dari konser biasa, tapi memuat semangat kenormalan dalam kondisi yang masih meresahkan. I haven't heard live music or heard singing like that in a very long time. And it feels surreal and it's really, really moving.
I'm very grateful for like such high art, such extreme talent to just be on the street corner. It's very humbling. We feel so lucky that we just walked out of the store and saw this wonderful performance. What do you think? I feel like New York is going to come back. I think it's wonderful to have both the great halls and these individual connections. When we're in the Met, when we're in the New York Philharmonic, we don't see the faces, we don't see the tears in their eyes, we don't see the joy on their faces in the way we do here, and that can change how we make music. So we must have both. Lokasi konser dirahasiakan hingga menjelang konser dadakan ini. Agar tak terjadi kerumunan massa, para musisi juga hanya tampil selama 20 menit sebelum berpindah lokasi untuk tampil di bagian lain kota. Demikian laporan tim VOA. Impian setiap pelari maraton adalah berpartisipasi di 6 maraton utama dunia, yakni Tokyo, London, Boston, Berlin, Chicago, dan New York. Untuk ikut serta, para pelari harus memenuhi kualifikasi waktu atau mencoba peruntungan lewat lotre. Pandemi Corona membuat semua maraton itu dibatalkan dan hanya dilakukan secara virtual, sehingga kini dapat diikuti setiap pelari dimanapun mereka berada. Hari masih gelap, namun Priti Sulaiman sudah siap untuk mulai berlari di New York Marathon. Bukan di New York, tapi di Sherman Oaks, California. Kita nggak bisa ke New York, ya udah, let's run it. You know, let's bring New York here, like to the best that we can, and we make it a day out of it. Maka Mary Peterson pun memulai London Marathon dari depan rumahnya di Rockville, Maryland. One of the nice things about the pandemic is that I was able to run it virtually because the lottery to run it in person is really hard. And I've entered it 3 times and I've lost 3 times. So. Marathon virtual ini tak berbeda dengan aslinya, di mana setiap pelari tetap harus menyelesaikan jarak sejauh 42 km. Bahkan mungkin lebih mudah karena batasan waktu lebih panjang, dapat mencapai 24 jam. Logistik seperti menetapkan dan mengukur rute, pos yang menyediakan minuman dan makanan agar mereka tetap memiliki energi untuk berlari, memang menjadi tanggung jawab setiap peserta. Ngebayanginnya aja, aduh gitu. Kayak berat banget gitu, tapi bersyukur teman-teman, banyak pihak sponsor juga yang mendukung, sehingga Boston Marathon ini dikemas mendekati dengan race aslinya dengan skala yang jauh lebih kecil. Debbie dengan serius menempuh rute 42 km sejak jam 4 pagi di Kota Baru Padalarang. Walau tanpa ditemani hingar-bingar ribuan penonton saat memasuki garis finish, para pelari maraton virtual ini tetap bersemangat. Tetap seru. Aku tetap happy banget bisa menyelesaikan virtual ini di masa pandemi. So actually it's a good motivation to keep us going and committed. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita kembali ke studio Kompas TV di Jakarta.